Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semakin dekat dengan hari Natal, ya tanggal 25 Desember. Banyak polemik tentang perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Tetapi bagi saya itu tidak menjadi masalah apakah Tuhan Yesus memang lahir tanggal 25 Desember atau pada tanggal yang lainnya. Kita tidak ada yang tahu sebab apa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu memang tidak ada catatan kelahiran seperti zaman sekarang ya. Tetapi kita mesti mengerti bahwa Natal ini bukan harinya yang penting, bukan suasana hingar-bingarnya, kemewahannya yang penting, tetapi kita mengerti makna kenapa Tuhan Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Nah, sayangnya pada saat ini banyak orang Kristen itu melakukan kesalahan. Sayangnya banyak orang Kristen pada saat ini tidak cukup mengerti tentang kedatangan Tuhan yang pertama tadi dan salah pengertian tentang misi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nah, kita mau dalam pembahasan ini kita mengacu kepada percakapan dengan Nikodemus dan wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Latar belakang Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus dan mengadakan percakapan adalah gambaran bahwa orang Israel dan juga kebanyakan kita saat ini telah salah mengerti maksud kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Nikodemus adalah seorang pengajar, seorang ahli Taurat di kalangan orang-orang Israel, seorang yang terhormat. Dan Nikodemus itu merupakan juga gambaran dari kebanyakan kita juga merasa sudah banyak belajar Alkitab, sudah banyak mengerti tentang doktrin-doktrin Kristen gitu. Nah, Nikodemus ini berpikir bahwa Tuhan Yesus datang untuk memuaskan kebutuhan manusia, memuaskan keinginan manusia, memuaskan cara berpikir manusia. Yang pertama, pemuasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi seperti kesejahteraan materi, kekuasaan, jabatan, kemuliaan, martabat, ya. Terus yang kedua itu banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus itu datang hanya untuk membangun agama yang baru sehingga memuaskan sekelompok orang yang suka mabuk agama, ya. Ya, orang-orang yang suka mabuk agama pokoknya segala sesuatunya hanya untuk kepentingan agama dalam tanda kutip untuk kepentingan Allah gitu, tetapi sebetulnya itu hanya pemuasan egonya saja. Maka banyak pengajar-pengajar Kristen pada masa kini melakukan kekeliruan dalam menekankan satu pengajaran. Di satu sisi mereka mempromosikan mujizat, kemakmuran atau prosperity, kesejahteraan. Bahkan Tuhan itu dipandang penuh kasih seperti Sinterklas yang selalu murah hati memberi hadiah kepada anak-anak. Demikian banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu akan memberikan apa saja yang kita minta. Dampaknya itu ada 3 akibat pengajaran yang lemah tadi. 1, jemaat Kristen jiwanya dibentuk tetap seperti anak-anak. Dalam hal ini maksudnya anak-anak rohani yang biasanya hanya minta-minta dan tidak tumbuh tanggung jawabnya. Ya maklum masih anak-anak kan, bisanya cuma ngerengek meminta-minta. Sebagai anak-anak rohani, ya sebagai anak-anak yang tidak bertumbuh kerohaniannya, lambat laun akan menyalahgunakan kasih karunia. Lihat beberapa banyak pengkhotbah yang mengajarkan prosperity, mujizat itu yang jatuh di dalam kesalahan moralitas, jatuh di dalam penyalahgunaan keuangan, jatuh di dalam kesombongan, ya. Jemaat kanak-kanak maupun pengkhotbah yang berjiwa kanak-kanak tidak tahu tanggung jawab melaksanakan amanat agung. Ya, taunya memaksa Tuhan memenuhi keinginannya, entah itu baik atau tidak, yang terpenting adalah terpenuhi dulu kemauannya atau keinginannya. Nah, di sisi lain, orang Kristen hanya diajarkan puas dengan penampilan agamawinya saja. Misalnya, di suasana Natal ini kebanyakan hanya puas dengan penampilan ornamen-ornamen Natal seperti pohon Natal, pakaian baru, pesta Natal, dan sebagainya. Mereka puas setelah melakukan liturgi, puas setelah rajin ke gereja, puas setelah bisa melayani, dan segala kesibukan semata-mata ya. Sehingga tidak peduli apakah karakternya, cita rasanya, pola berpikirnya itu telah berubah sesuai dengan kehendak Bapa atau belum. Maka tidak heran orang sulit mengikuti jalan berpikir Tuhan. Yang nantinya kalau orang itu gagal mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, itu nanti akan berakibat penolakan pada orang yang menolak standar hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Standar yang diminta oleh Tuhan itu seperti di dalam Yohanes pasal 4. Beliau berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah,
ini makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap orang Kristen yang sejati. Dan ini berbicara tentang apa yang jadi selera kita, selera kehidupan kita sehari-hari. Ini berbicara apakah orang Kristen tersebut sudah melakukan panggilan Tuhan atau belum, mengerjakan talentanya masing-masing yang dipercayakan oleh Tuhan, ya, itu sudah menjadi selera kita atau belum. Saudara kan di dalam Matius 25, Tuhan menceritakan tentang ada orang yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 2 dan 5 itu mengembangkannya dengan semangat sehingga terjadi pengembangan sampai 100%, sedangkan yang 1 talenta itu tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan sang tuan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang taunya itu memaksa Tuhan memenuhi keinginannya karena doktrin-doktrin yang mengajarkan bahwa kita ini dimanja oleh Tuhan seperti seorang bapa memanjakan anak-anak. Tapi Tuhan di dalam Alkitab itu mengajarkan Tuhan tidak menginginkan orang itu tetap tinggal di dalam kondisi kekanak-kanakan rohani. Orang berpikir pokoknya yang terpenting adalah memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi Tuhan dijadikan seperti Sinterklas, ya. Tapi di sisi lain, orang Kristen hanya diajarkan puas dengan penampilan agamawinya saja. Misalnya, di suasana Natal, kebanyakan hanya puas dengan penampilan-penampilan ornamen-ornamen Natal seperti pohon Natal, pakaian baru, pesta Natal, hura-hura Natal, dan sebagainya. Mereka puas setelah melakukan liturgi, rajin ke gereja, rajin pelayanan semata-mata, tanpa peduli apakah karakter, cita rasa, kesenangan, pola berpikir dari dirinya itu udah berubah atau belum sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Maka tidak heran orang sulit mengikuti jalan berpikir Tuhan. Orang sulit sekali untuk mengerti bahwa mengikuti Tuhan itu harus berani melepaskan segala sesuatu yang dari duniawi ini. Nah, padahal nantinya akan berakibat penolakan Allah pada orang-orang yang menolak standar hidup dari Tuhan. Standar yang diminta oleh Tuhan intinya itu kekudusan. Makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh setiap orang Kristen itu adalah berbicara tentang seleranya Bapa Surgawi. Nah, selanjutnya kita mesti bertanya, bagaimana mengikuti Tuhan dengan baik, dengan benar? Ya, caranya itu berani memikul salib dan menyangkal diri, seperti di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Dan melepaskan segala sesuatu seperti yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Caranya yang pertama, berani memikul salib dan menyangkal diri seperti yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24, ya. Orang yang tidak mau memikul salib, tidak mau menyangkal diri, itu tidak layak menjadi murid Tuhan. Dan berani melepaskan segala sesuatu, maksudnya yang duniawi, itu dinyatakan oleh Tuhan di Lukas pasal 14 ayat 33. Ini contohnya misalnya adalah bagaimana menyerahkan kesenangan yang tidak pas dengan keinginan Tuhan, yang tidak pas dengan tujuan ilahi dalam hidupnya. Saya berikan contoh pengalaman saya, bukan saya mau pamer kebaikan, bukan saya mau pamer bahwa diri saya ini sudah sempurna, tetapi paling tidak contoh yang mau saya berikan ini bisa menolong Anda melalui jalan yang seharusnya dilakukan oleh kita semuanya. Beberapa waktu yang lalu kami mendapat berkat dari seseorang yang kami tolong. Orang tersebut suaminya meninggal, terus kemudian kebetulan suaminya ini mempunyai asuransi jiwa, ya. Nah, ketika dia mengurus asuransi itu, ternyata agen asuransi tersebut di kotanya ini nggak baik ya. Dia mengulur-ngulur waktu sehingga asuransi yang seharusnya itu segera cair itu tidak segera cair. Nah, minta tolong kami karena dia berada jauh di pelosok begitu untuk menguruskan dan kami uruskan. Saya tidak pernah berpikir akan mendapat upah atau mendapatkan uang terima kasih gitu. Setelah diurus sama istri saya ternyata itu segera bisa cair dan ibu itu bisa mendapatkan 100 juta dari asuransi suaminya. Terus kemudian satu saat dia menelpon kami bahwa dia mengirimkan uang perpuluhan dari asuransi tersebut. Ya, kalau 100 juta berarti 10 juta itu dikirimkan ke rekening kami gitu. Nah, kami berkata bahwa kami menolong itu tulus, tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Ya, terus kemudian kami katakan bahwa kami akan kirimkan ke gereja. Ya, terus ibu itu berkata, oh ini perpuluhan kami.
dan Pak Adi, Ibu itu adalah hamba Tuhan jadi berhak untuk mendapatkan perpuluhan kami gitu. Terus saya katakan, oh nggak apa-apa lah, karena gereja lebih memerlukan pada saat ini untuk pembangunan gereja ini, jadi ya kami kirim ke gereja saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya bisa aja mengambil uang itu, karena itu juga hak saya, dan tidak ada yang protes, karena ibu itu memberikan dengan sukarela gitu. Tetapi saya mengutamakan kepentingan pekerjaan Tuhan di tempat ini, jadi saya serahkan. Nah, saudara, kita walaupun kita kekurangan, walaupun kita miskin, itu tidak berarti kita boleh serakah. Kalau memang itu diperlukan, kalau memang keluarga kita sangat kekurangan dan memang dibutuhkan uang sebesar itu untuk makan dan untuk kehidupan kita, ya nggak apa-apa dipakai. Tetapi kalau kita punya, kalau kita berkecukupan dan kita sebetulnya uang itu tidak terlalu perlu, ya, dan bisa dialihkan dahulu, ya itu bisa kita lakukan, ya kita nggak perlu harus menggenggam apa yang kita dapatkan dari Tuhan, ya. Apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang jahat seperti mencuri, korupsi gitu. Nah, begitu kita mengikuti Tuhan, maka hal-hal yang seperti itu ya, walaupun itu tidak kelihatan di mata orang, keserakahan, iri hati, kebencian, itu kan tidak bisa dilihat oleh orang. Tetapi Tuhan itu tahu, maka kita nggak boleh main-main di dalam kondisi perasaan yang korup ya, perasaan yang tidak kudus. Nah, saudara harus belajar kepentingan siapa yang harus didulukan. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kerajaan Allah, kepentingan Bapa itu adalah hal yang nomor satu. Kita bisa beralasan, oh saya tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya, kita bisa punya alasan, saya sibuk mencari uang untuk kepentingan keluarga. Tetapi kalau kita tahu kepentingan siapa yang harus didulukan, ya saudara itu pasti bisa mengelola waktu, mana yang untuk Tuhan, mana yang untuk keluarga, mana yang untuk kantor atau pekerjaan. Nah, Matius pasal 6 ayat 33 ini berbicara tentang bagaimana mengelola hidup Anda. Entahkah itu keuangan, entah waktu bersama dengan keluarga, dan lainnya gitu. Entah itu juga untuk kantor, atau kepada siapa kita ini diberkati, ya, kepada siapa kita ini ditolong. Itu kita mesti bisa mengerti, ya. Nah, saudara mempertimbangkan mana yang menjadi milik Tuhan atau mana yang menjadi milik sendiri atau mana yang untuk kepentingan diri, ya. Terus saudara belajar penyerahan total kepada Allah seperti di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Di sini kita berbicara siapa yang menjadi tuan. Ya, banyak orang sudah menjadi Kristen, sudah melayani sekalipun itu nggak ngerti siapa yang menjadi tuan. Jadi mereka orang-orang yang berusaha untuk menguasai, mengendalikan hidup mereka sendiri tanpa keterlibatan sama Tuhan. Nah, saudara belajar mengerti siapa yang boleh mengatur hidup Anda. Terus untuk supaya kita bisa mengikuti Tuhan dengan baik, dengan benar, maka gaya hidup yang benar sesuai dengan selera Allah Bapa itu harus menjadi ciri khas, termasuk karakter, termasuk cara berpikir, termasuk cita rasa. Seperti di Matius pasal 5 ayat yang ke-20, atau Matius 7 ayat yang ke-21, ya, jika hidup keagamaanmu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, engkau tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Maka dalam memperingati Natal 2021 ini, Roh Kudus mengingatkan saya untuk berbicara kepada Anda, itu yang pertama mengacu kepada percakapan dengan Nikodemus. Di dalam Yohanes pasal 3 saya akan bacakan ayat 1, ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Ia adalah seorang pemimpin bangsa Yahudi. Suatu malam ia datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda ajaib yang engkau lakukan, kecuali Allah ada bersamanya." Jawab Yesus kepadanya, "Sebenar-benarnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya kembali dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nah, saudara, ini Tuhan berbicara tentang kelahiran baru di dalam roh dan air. Ayat 5 tadi dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."
Nah, statement ini atau pernyataan ini sesuai dengan Matius pasal 5 ayat yang ke-20 tadi yang saya sampaikan. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, ini nggak bisa main-main, saudara. Standar diterapkan oleh Tuhan itu tinggi. Jangan berkata, saya percaya kepada Yesus, saya pasti diselamatkan. Saya percaya kepada Yesus, dosa-dosa saya dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah dibereskan sama Tuhan. Itu suatu pengajaran yang sungguh-sungguh menyesatkan. Ya, akhirnya apa? Orang Kristen yang seperti ini meninggalkan tanggung jawabnya untuk menjadi terang dan garam bagi lingkungannya. Nah, kalau kehidupan kita bejat, kalau karakter kita itu nggak benar, ya, dan penuh dengan kenajisan, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi garam? Ya. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kepada saya itu bahwa Tuhan mengadakan sebuah revolusi. Tuhan mentargetkan kita mengalami revolusi seperti yang terjadi pada waktu Tuhan mengadakan percakapan dengan wanita Samaria, yakni cara menyembah Tuhan Allah dengan benar, melampaui yang dimengerti orang-orang yang beragama. Saya bacakan Yohanes pasal 4, mulai dari ayat 21, Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, akan tiba saatnya ketika bukan di gunung ini atau di Yerusalem orang menyembah Bapa, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Namun akan tiba saatnya, yaitu sekarang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Dia. Allah adalah roh dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran tidak sama dengan orang yang berdoa di dalam bahasa roh. Juga tidak sama dengan orang-orang yang dapat menunjukkan kuasa supranatural, misalnya dengan mengebaskan tangan atau jubah atau jas, langsung membuat orang-orang yang ada di depannya itu pada rebah, lalu berkelejotan di tanah atau di lantai. Lalu saya percaya demikian dan saya suka dengan altar call, saya undang orang-orang untuk maju ke depan untuk mengalami dalam tanda petik urapan Tuhan, ya, urapan Roh Kudus. Tetapi berjalannya dengan waktu, saya melihat banyak orang yang dalam tanda petik itu dijamah roh atau memiliki karunia-karunia roh, tetapi pada satu masa ada yang jatuh di dalam kubangan yang lama dan mereka tidak menghasilkan buah-buah roh seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Sekarang saya makin mengerti bahwa orang yang menyembah atau beribadah dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani koine, diambil dari kata proskuneo. Itu artinya itu menaruh nilai tinggi kepada yang disembah, menaruh rasa hormat kepada sang Tuhan. Digambarkan seperti seekor anjing peliharaan yang menciumi atau menjilati tangan tuannya karena sukacita bertemu dengan tuannya, karena merasa cinta dengan tuannya. Sementara itu, kebanyakan dari kita itu merasa jika sudah ke gereja, sudah bicara tentang Yesus, bersaksi sana-sini, ya, maka orang-orang itu sudah merasa sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi seharusnya kita itu terus mengkoreksi diri. Sudahkah kita menaruh hormat yang tinggi kepada Tuhan? Sudahkah kita menaruh nilai yang tinggi kepada Tuhan? Kalau tadi dikatakan menyembah di dalam roh, bukan berarti berdoa dalam bahasa roh. Karena istilah roh di sini dalam bahasa aslinya pneuma dan sebutan Roh Kudus juga menggunakan kata pneuma atau pneumatos, maka beribadah atau menyembah dalam roh adalah jika roh orang Kristen yang sejati yang menyatu dengan kehendak Roh Kudus. Artinya, orang Kristen yang sejati tersebut itu mau memberikan hatinya melakukan segala sesuatu yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Orang-orang seperti ini pasti menampilkan karakter Kristus yang luhur. Dan standarnya adalah kebenaran yang diingini oleh Tuhan sendiri, bukan jalan pikiran atau kesenangannya sendiri. Kebenaran yang dimaksud di dalam ayat 23 tadi sama yang dipakai oleh Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dalam bahasa aslinya, yaitu aletheia. Aletheia ini bersifat absolut atau kekal atau mutlak, ya, tidak bisa ditawar, bukan hal yang relatif. Padahal di dunia ini banyak pengajaran, baik di lingkungan Kristen maupun yang bukan Kristen,
Apalagi jika seseorang itu terlanjur dididik fanatik terhadap suatu ajaran oleh orang tua atau oleh lingkungan atau oleh guru sejak kecil atau di tengah-tengah ketika sudah menjadi dewasa dan kemudian menangkap buah pikiran itu tanpa mengkoreksi. Saya mendorong Anda, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pelajari, pertimbangkanlah dengan hikmat dan ketulusan dan kejujuran. Berdoalah sungguh-sungguh apakah yang kau dengar, apa yang kau pelajari itu memang berasal dari Allah atau bukan. Ya, apakah yang Anda sudah percaya itu secara logis, sudah tepat secara keseluruhan dengan yang diajarkan oleh Tuhan, atau belum, atau malah berlawanan. Baik di dalam Yohanes pasal 3 maupun pada pasal yang keempat tadi, Tuhan mengajarkan satu prinsip. Tuhan telah mengalami dengan teladan dan pengorbanannya. Artinya Tuhan sudah mengajarkan bagaimana menempuh jalan yang dikehendaki oleh Bapa dan Tuhan sudah memberikan penawaran untuk menghapus dosa pada masa lalu sebelum saudara dan saya mengenal Tuhan. Dan yang kedua, Anda dan saya harus berjuang untuk menyelesaikan perjalanan hidup ini. Baru paket penebusan itu berlaku buat orang Kristen. Itulah sebabnya saya menekankan kepada seluruh jemaat, saya dorong Anda jangan masa bodoh dengan hidup ini. Jangan ngawur mempelajari suatu pengajaran. Walau itu keluar dari mulut seorang yang terpandang, atau yang lebih dewasa, atau yang lebih tua, tetapi ujilah segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, ujilah setiap roh. Ya. Sebab ini berurusan dengan nyawa Anda, ini berurusan dengan hidup setelah mati atau lautan kekekalan tanpa batas. Sangat mengerikan jika Anda itu masuk di dalam kekekalan yang berisi lautan api. Ya, perhatikanlah dari berbagai sudut apakah pengajaran itu patut diikuti atau tidak. Saya percaya semakin seseorang bergaul erat dengan firman Tuhan, mencari sungguh-sungguh kehendak Tuhan, hidup dengan tulus buat Tuhan, dengar-dengaran suara Roh Kudus, pasti hatinya akan mengalir kebenaran yang sejati. Di dalam dirinya ada kepekaan dalam roh, dan akhirnya hidupnya akan benar-benar jadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16. Jadi aku mendorong kamu jadilah orang yang menuruti teladanku. Itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikian saya mendorong Anda ikuti teladan saya. Bagaimana saya mencintai Tuhan penebus saya secara all out. Sejak saya menerima Tuhan, saya telah membuang pikiran untuk sekedar hidup nyaman sendiri, kaya sendiri. 30 tahun saya melintasi jalan berdebu di musim kemarau dan becek licin di musim hujan, bukan untuk mendapatkan uang jemaat, bukan untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, tetapi saya lakukan itu dengan setia supaya jemaat mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran dan jiwanya diselamatkan. Dan itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Anda harus bisa menangkap setiap pesan yang saya bagikan. Saya mengajari Anda bukan sekedar datang ke gereja di sini ataupun sekedar ikut sibuk, ikut capek di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Tetapi saya mengajarkan Anda mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, saudara, saya memang belum sempurna, tetapi dengan kesadaran penuh saya berjuang meneladani Tuhan. Saya terus berjuang membereskan hidup saya untuk semakin seperti Tuhan. Saya belajar mengalahkan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dunia ini menawarkan untuk kita tersedot kepada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang ujung-ujungnya nanti kita akan dipanggang di dalam lautan api. Ya, saya belajar mengampuni orang-orang yang mengkhianati saya, walaupun sudah saya berikan kebaikan. Ya, banyak orang seperti itu, ya tidak tahu diri, munafik, dan sebagainya. Saya belajar mengasihi orang-orang yang sebetulnya tidak ada untungnya saya bergaul dengan mereka. Ya, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Semuanya itu saya lakukan demi Tuhan dan saya ajarkan kepada saudara, tuluslah kepada Tuhan. Jika Anda gagal menangkap teladan dan pesan-pesan ilahi yang saya bagikan kepada saudara, ya karena hanya menilai kekurangan saya atau keluarga saya, artinya jika Anda tidak bertumbuh, maka kehadiran Anda di gereja kita ini sama saja membuang waktu Anda sendiri dan Anda menyia-nyiakan peluang emas untuk berkenan kepada Bapa di surga. Saya mengajari Anda mengalami perubahan, bukan lagi sekedar menjadi kanak-kanak rohani yang hanya bisa menuntut berkat, hanya menuntut mujizat, hanya menuntut pertolongan, tetapi dewasalah rohani. Saya mendidik Anda dengan keras seperti di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat dan keenam untuk menjadi satu prajurit Kristus yang tidak memusingkan kepentingan dirinya sendiri,
Artinya orang-orang yang rela diutus oleh Sang Tuhan mengerjakan segala sesuatu walaupun itu tidak menyenangkan dirinya sendiri. Walaupun itu harus mengorbankan banyak hal yang dia senangi. Dan yang kedua, menjadi seorang olahragawan atau olahragawati yang mempunyai semangat untuk mendapatkan mahkota kemenangan. Dan ini harus memiliki kesetiaan. Tanpa kesetiaan Anda tidak akan bisa mencapai kemuliaan yang ditawarkan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus. Tanpa kesetiaan engkau tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Terus yang ketiga, saya mengajarkan Anda menjadi petani yang suka bekerja keras sampai menghasilkan panenan. Karena ada banyak orang yang malas, pemalas. Mereka tidak mau bekerja di wilayahnya kerajaan Allah. Malas untuk hidup untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, saya mengajarkan Anda bekerja dengan keras. Jangan malas-malasan. Waktu yang diberikan kepada kita ini singkat. Paling banter 70, 80, 90 tahun. Nah, kalau saudara hanya hidup hanya untuk diri sendiri, dengan segala kemalasannya tadi, hanya untuk mencari kesenangan sendiri, Anda menjadi orang-orang yang gagal dalam hidup ini. Saya tidak mencari pengikut, saya tidak mau mencari jemaat hanya untuk sekedar memenuhi kantong kolektor kita. Itu sebabnya untuk orang-orang yang menolak apa yang saya ajarkan dan teladankan, apalagi untuk mereka yang tidak memiliki nilai kesetiaan, saya tidak akan mengejar-ngejar mereka, saya tidak akan mendorong-dorong mereka untuk bersama-sama dengan saya. Mereka yang mengundurkan diri atau yang keluar dari grup kita tidak akan saya cari-cari. Kita ini sudah ada di penghujung zaman anugerah atau alter deo. Waktu anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu sudah hampir habis. Lihatlah tanda-tanda zaman, lihatlah tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Gempa bumi, ancaman perang, sakit, penyakit, dan orang-orang hidup di dalam kenajisan-kenajisan yang tidak pernah dilihat sepanjang sejarah manusia. Dan saat ini benar-benar kekacauan sudah melanda banyak pikiran manusia. Orang-orang Kristen murtad, orang-orang Kristen salah mengikuti ajaran. Nah, apalagi orang-orang yang merusak pekerjaan Tuhan dengan menjadi racun pada orang lain, mempengaruhi orang-orang lain yang semula hidupnya benar, ya terus kemudian hidup ngawur, ya seperti di Matius 24 ayat 24, mereka itu menyesatkan sekiranya pada orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Jadi orang-orang yang awalnya dipilih oleh Tuhan itu tersesatkan oleh pengajaran-pengajaran orang yang menebarkan racun dan menjadi batu sandungan. Maka saya akan mengebaskan debu seperti dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ya, ngapain capek-capek memikirkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertumbuh, ya. Nah, saudara, demi nyawamu sendiri pada kesempatan Natal ini, koreksi dirimu, apakah sudah mengalami perubahan yang dikehendaki Bapa atau belum? Apakah Anda sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apakah Anda sudah mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Anda masing-masing? Ya, ya jangan menjadi orang seperti yang menguburkan satu talenta, dipercayai oleh Tuhan tetapi tidak mengembangkannya. Apakah Anda sudah menjadi murid yang baik? Ya, ketika saudara mau menjadi murid yang baik itu adalah langkah kedua setelah menerima Tuhan Yesus. Langkah kedua untuk mendapatkan kemuliaan di surga. Untuk mendapatkan tempat yang terbaik di langit baru, bumi baru. Sehingga Natal ini jangan hanya sekedar acara yang hanya memuaskan perut Anda, memuaskan mata Anda, memuaskan gengsi Anda, atau sekedar menjadi ajang pamer baju baru kah, aksesori Natal kah, seperti pohon Natal, pernik-pernik, hiasan lainnya ya. Saya tidak memasalahkan Anda punya pohon Natal apa tidak, memasang lampu warna-warni atau tidak. Tetapi yang paling penting Anda harus punya semangat berubah. Berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Anda mau belajar mengerti apa yang diingini oleh Bapa Surgawi, itulah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, selamat merayakan Natal. Amin.